Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Devi Purnamasari, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Teman-teman, di era digital seperti sekarang, pinjaman online, investasi digital, bahkan trading kripto semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda loh. Nah, namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya melihat peluang keuntungannya saja, akan tetapi kita juga perlu memahami apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip fikih muamalat atau belum. Yuk kita simak. Dalam fikih muamalat, setiap transaksi harus memenuhi prinsip kejelasan akad, keadilan, serta kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa umat Islam dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka. Artinya, setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pinjaman online pada dasarnya merupakan akad utang piutang. Dalam Islam, utang merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Bahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menganjurkan agar utang dicatat dengan jelas untuk menghindari perselisihan. Namun, dalam praktiknya, beberapa pinjaman online memiliki bunga tinggi dengan besar atau sistem yang tidak transparan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalat. Selanjutnya, investasi digital diperbolehkan dalam Islam selama akadnya jelas. Ingat ya teman-teman, sekali lagi, selama akadnya jelas. Resikonya dipahami dan tidak mengandung unsur penipuan. Islam sangat menekankan kejujuran dalam transaksi. Dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 dijelaskan larangan mengurangi hak orang lain atau melakukan kecurangan dalam transaksi. Oleh karena itu, transparansi sangat penting dalam kegiatan investasi. Yang terakhir yaitu trading kripto. Trading kripto hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama memperbolehkan jika dilakukan dengan analisis yang jelas dan terdapat kepemilikan aset yang nyata. Namun, jika trading hanya bersifat spekulatif dan menyerupai perjudian, maka hal tersebut mendekati praktik maisir yang dilarang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Islam tidak menolak perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Namun, yang ditekankan adalah etika, transparansi, serta tanggung jawab dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Maka, sebelum tergiur dengan keuntungan digital yang cepat, pastikan terlebih dahulu bahwa transaksi yang kita lakukan jelas akadnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena transaksi yang halal bukan hanya memberikan keuntungan, tetapi juga membawa ketenangan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.